Di dalamnya ada hati, qalbun, jamaknya qulub. Dan pagi hari ini ternyata Allah masih berikan keimanan itu dalam hati setiap kita. Maka itu nikmat yang paling utama sekali. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan keimanan, keyakinan dalam hati setiap kita. Alhamdulillah. Kemudian kita bersyukur Allah masih jadikan kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Karena Islam itu agama yang Allah ridhai. Inna dina 'indallahil Islam. Islam itu dari kata salam, keselamatan, agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Kemudian bersyukur atas nikmat sehat wal afiat yang masih Allah berikan sampai pagi hari ini. Allah beri kita kesempatan untuk hidup pada pagi hari ini, dihidupkan kembali dan dalam keadaan sehat. Maka kita bersyukur sebagaimana Rasulullah anjurkan kita terbangun dari tidur kita dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, syukrulillah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur kita malam tadi adalah kematian kita, dan tidak ada yang bisa menjamin untuk hidup kembali kecuali Allah yang menghidupkan. Maka kita bersyukur, berdoa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan setiap kita pasti akan dikembalikan kepadanya. Wa ilaihin nusyur. Semua kita akan kembali kepada asal kita, yaitu yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang telah ditetapkan oleh pengurus untuk kajian di Masjid Al-Fida untuk kita pada pagi hari ini, yaitu tentang tarbiyah Islamiyah. Baik, tentu kata tarbiyah ini dari bahasa Arab, dari akar kata robba yang bermakna mendidik, pendidikan. Maka di dalam pesantren biasanya kita ada mempelajari pelajaran tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran, yang tentu pendidikan dan pengajaran ini berjalan sama, beriringan. Kalau kita membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, maka kita lihat di situ ayat-ayat yang memang membahas, mengkaji tentang pendidikan dan pengajaran. Tidak akan keluar dari pendidikan dan pengajaran isi Al-Quran. Demikian juga dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendidikan ini dalam Islam itu bisa dibagi menjadi tiga untuk memudahkan kita. Pertama, pendidikan dalam aspek akidah, keimanan, keyakinan. Kemudian pendidikan pada aspek ibadah ataupun muamalah. Yang ketiga yaitu pendidikan pada aspek akhlak atau adab. Dan Islam itu tiga itulah ajaran pokoknya. Rukun iman, rukun Islam, akhlak. Kalau ibarat bangunan masjid atau rumah kita pun tidak akan keluar dari tiga pokok itu. Disebut rumah, bangunan yang sempurna kalau ada tiga unsur tersebut.
pondasi, ya kan? Kemudian bangunan yang nampak, dan kemudian aksesoris perlengkapan yang ada pada rumah itu. Itulah disebut rumah bangunan yang sempurna. Kita sebagai seorang muslim, muslimah juga seperti itu. Kapan disebut sebagai seorang muslim, muslimah yang sempurna? Kalau kita memiliki 3 unsur itu. Pertama yaitu keimanan dalam hati, akidah yang tak nampak tetapi sangat memberikan peran yang sangat utama. Akidah, keimanan, pondasi, ya kan? Bangunan tidak ada pondasi, maka tentu akan mudah robohnya. Seorang muslim tidak memiliki keimanan, keyakinan, maka ketika mendapat ujian, musibah, masalah, dia akan cepat roboh, putus asa, stres, nauzubillah min dzalik. Dan yang ketiga adalah yang kedua, pertama rukun iman, yang kedua adalah rukun Islam atau bangunan yang nampak. Maka kita sebagai seorang muslim, ketika sudah memiliki keimanan, keyakinan yang kuat, yang kokoh, harus kita wujudkan dalam bentuk amal ibadah. Itulah rukun Islam itu. Salat, berzakat, puasa, haji, ya kan? Itu yang nampak, amal soleh. Dan yang terakhir adalah akhlak, dengan adab, tingkah laku, perilaku. Itulah 3 hal yang ada dalam diri kita. Maka kita didik setiap diri kita, pasangan kita, keluarga kita dengan 3 itu. Keimanan, rukun iman, amal ibadah, dan akhlak, perilakunya. Sehingga akan menjadi pribadi insan yang memberikan manfaat pada dirinya sendiri dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam bahasa sekarang namanya, kita harus menjadi soleh pada diri sendiri, solihun li nafsihi wa solihun li ghairi. Kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat baik untuk diri kita dan mampu pada masa yang sama membaikkan, mensolehkan orang lain. Seperti itu. Itulah kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang tarbiyah, pendidikan secara Islam, secara Al-Quran pun pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ambil pada masa yang singkat menjelang syuruk ini, ada ayat Al-Quran yang memang mendidik kita melalui kisah Luqman pada surah Luqman. Nah, ayat 13 semua kita sudah tahu sebenarnya, karena ini sifatnya mengulang-ulang saja, mengulang-ulang kaji yang mungkin kita lupa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ataupun mendidik hamba-hambanya melalui seorang ayah yang bernama Luqman, atau disebut juga dengan Luqmanul Hakim. Luqman yang banyak memberikan kebijakan, bijaksana, banyak memberi hikmah. Ketika Luqman ini mendidik anaknya, kita juga sebagai seorang ayah, kita punya anak, kita punya istri kadang-kadang punya suami, mendidik anak. Maka ini proses dalam rumah tangga, mendidik, bagaimana mendidik anak. Yang pertama kali itu apa? Mendidik anak untuk mengenal Allah Subhanahu, mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, ya kan? Atau mengajarkan anak untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan keluarga anak kita untuk dari syirik, mempersekutukan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Dan ingat, ambil pengajaran kata Allah, ketika yang hamba Allah yang bernama Luqman, ketika ia memberikan peringatan, memberikan pengajaran, pendidikan, membina, ya, membesarkan anaknya yang
tidak dia lepaskan begitu saja sebagai tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak. Orang tua mendidik anaknya dengan apa? Mau'izah, memberikan peringatan, memberikan pendidikan, memberikan ilmu pada masa yang sama. Wa huwa ya'izuhu, yang dia terus mengajari anaknya, mendampingi anaknya, terus berkomunikasi. Ini ayat ini mengajarkan bahwasanya kita dengan anak itu harus ada komunikasi, ada bincang-bincang, ada musyawarah. Jangan lepaskan anak itu begitu saja, apalagi dia tak pernah mendengar kita, yang didengarnya orang lain. Nauzubillah min dzalik. Siapapun, berapapun umur anak kita, dari yang masih bayi sampai yang sudah besar sekalipun, harus terbangun namanya komunikasi. Dalam bahasa Al-Quran, wa huwa ya'izuhu, yang Luqman ini dia terus berkomunikasi, berbicara, mau'izah, mengajari, mendidik anaknya. Apa yang pertama kali? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ya'izuhu la tusyrik billah. Yang pertama sekali, apa kata Luqman? Jangan engkau wahai anakku. Ya, belum. Sebelum itu dengan ya bunayya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Nah, ini kalau kita pahami bahasa Arab, ada bentuk komunikasi yang sangat luar biasa antara ayah dengan anak. Apa itu? Cara memanggil. Ya bunayya, ini memberikan makna memanggil dengan penuh kasih sayang, memanggil dengan penuh kehangatan. Jadi jangan manggil anak itu sembarang saja. Apalagi kalau anak sudah punya nama, panggil dengan namanya. Kan kita itu dianjurkan untuk memberi nama anak itu memberi nama yang terbaik, karena nama itu adalah doa, ya kan? Maka panggillah nama itu dengan panggilan kasih sayang. Bahkan mungkin terkadang kita tidak memanggil dengan namanya, tapi dengan panggilan wahai. Nah, kalau di sini bahasa Allah itu, Luqman itu memanggil anaknya wahai anandaku. Itu salah satu contohnya. Ada juga yang menafsirkan memanggilnya dengan istilah yang lain. Yang penting di situ ada memanggil dengan ada rasa kehangatan, kedekatan dengan anak itu. Ya bunayya, bisa juga dipanggil dengan, kalau orang pendidikan mengatakan wahai belahan jiwaku, belahan hatiku, ya kan? Karena memang itu anak kita, ya kan? Ibu yang melahirkannya, ayah yang juga mendidiknya, maka perlu ada cara memanggil yang memberikan makna kedekatan, kehangatan. Anak itu nyaman, aman, rasa tenang, damai ketika dipanggil, antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak. Ya bunayya, wahai ananda, ya kan? Maka pertama sekali yang dididik itu dalam ayat ini, la tusyrik billah. Jangan engkau wahai anakku untuk syirik. Apa itu syirik? Mempersekutukan Allah, mengakui adanya Tuhan selain Allah. Ini yang pertama sekali. Apa artinya ini? Menanamkan akidah, menanamkan keimanan, beriman, percaya, yakin hanya Allah yang patut untuk disembah, untuk beribadah kepadanya. Ya, ini. La tusyrik billah. Kenapa? Kata Allah melalui wasiat dari Luqman ini, inna syirka la zulmun azim. Karena perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ini hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam kategori syirik, mempersekutukan Allah, mengakui adanya Tuhan selain Allah, beribadah selain kepada Allah, meminta selain kepada Allah. Itu nama syirik. Nah, mengapa syirik itu disebut dengan zalim? Bahkan kata Allah dalam ayat ini, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu
mempersekutukan Allah itulah kezaliman yang besar. Tentu kita harus paham juga apa makna zalim kita kan. Zalim itu di dalam bahasa Arab maknanya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Jadi yang namanya syirik itu definisinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah zalim. Mengapa kalau kita mengakui, mengimani, mempercayai adanya Tuhan selain Allah itu syirik? Tadi itu Allah adalah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur alam semesta ini, tapi kita mengakui Tuhan yang lain, maka itu disebut dengan zalim. Meletakkan Tuhan-Tuhan yang lain yang kita sembah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semestinya kita imani, kita beribadah kepadanya. Maka jangan sampai itu menjadi wasiat Luqman pada anaknya. Yang pertama sekali adalah menanamkan keimanan, menanamkan akidah, pengakuan bahwasanya Allah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, ya, Allah yang wahid, yang satu, tauhid, qul huwallahu ahad, dan selain itu bukanlah Tuhan. Karena kalau kita mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, itu namanya zalim, perbuatan zalim, kan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ini pendidikan yang pertama sekali yang Allah ajarkan kepada umat manusia melalui pendidikan ayah yang namanya Luqman. Maka kita semua ini ibaratnya Luqman, yang kita punya anak, punya tanggung jawab yang akan kita didik, tarbiyah anak kita yang paling utama sekali menanamkan keimanan, keyakinan, ketauhidan. Nah itu dia ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dia ibadah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah di situ. Mengesahkan Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, ya? Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Itu yang kita kuatkan itu dalam diri kita, ya? Itu nasihat, itulah pendidikan tarbiyah Islamiyah, ya, melalui Al-Quran, dan telah dicontohkan bagaimana wasiat Luqman kepada anaknya. Dan ini disampaikan dengan penuh kehangatan, penuh kedekatan, penuh keakraban, ya, bagaimana komunikasi yang baik, pendidikan yang baik antara orang tua dengan anak. Nah, kalau kita baca ayat Quran yang lain banyak seperti itu. Itu contoh bagaimana menanamkan keimanan kepada anak. Kemudian kalau kita ambil contoh dalam Al-Quran, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim ini lahir di Irak, besar di Irak, dan berhadapan dengan Raja Namrud, ya, yang zalim. Mengapa disebut Namrud itu raja yang zalim di Irak? Karena dia syirik jelas, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia mengakui dirinya sebagai Tuhan, ya, zalim kan? Atau mengakui Tuhan yang lain dan tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan penguasa, raja yang zalim. Maka ketika Nabiullah Ibrahim lahir, tumbuh dewasa, kemudian diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, maka risalahnya apa? Apa misinya? Misinya yaitu mentauhidkan Allah, ya kan? Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan semua nabi dan rasul sama risalahnya, sama visi misinya. Apa itu? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ya kan? Menghapus segala Tuhan-Tuhan yang ada dan hanya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabiullah Ibrahim ketika mendapat wahyu, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mendidik siapa? Penguasa pada waktu itu, tarbiyah,
Ya, kamu zalim wahai Namrud, kamu bukan Tuhan. Ya kan? Tentu sang raja marah, ya kan? Marah. Maka apalagi ketika Ibrahim, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh para pematung, berhala-berhala, ya kan? Karena pada masa itu mereka menyembah patung, menyembah berhala, syirik, ya kan? Menyembah Namrud juga sebagai raja. Maka tentu marah ketika Ibrahim mengatakan dalam Al-Quran, dan dengan bersumpah, ya, sebagai seorang pemuda kuat mendapat risalah Allah untuk mendidik kaumnya. Maka kata Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran dengan bersumpah, tallahi, demi Allah. Ini pemuda ini kan, tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, kata Ibrahim, sang pemuda tadi ini, ya kan? Dan karena dia tahu itu syirik, ya, menyembah patung, menyembah berhala, termasuk ayahnya, pamannya, ya kan? Masuk juga penguasanya. Nah, karena Nabi Ibrahim sudah menjadi pemuda yang kuat imannya, ya kan, mendapat kewajiban untuk menyampaikan kebenaran tauhid, maka tidak ada yang dia takutkan. Nah, dia bersumpah, ya, di hadapan banyak orang. Apa kata Ibrahim? Tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Kalian pergi saja dari tempat ini, maka semua patung ini akan saya hancurkan. Nah, itu dia, ya kan? Nggak tanggung-tanggung dia, bukan iman kaleng-kaleng, ya kan? La akidanna, kalau kita bahas dalam bahasa Arab, la akidanna itu takkid, taukid, penegasan maknanya. Artinya sungguh-sungguh dia akan kerjakan, dia tidak hanya omong-omong saja, dan dia akan hancurkan sehancur-hancurnya. Nah, itulah bahasanya itu, la akidanna, pasti akan dia lakukan, ya, setelah kalian pergi. Maka semua orang mendengar. Maka setelah beberapa saat semua dia hancurkan, dan disisakan oleh Ibrahim satu patung, ya kan, dengan menggantungkan kampaknya di leher patung itu. Apa tujuannya? Agar manusia itu berpikir. Sengaja Ibrahim untuk tidak menghancurkan semuanya, menyisakan satu, untuk apa? Agar semua orang berpikir, masa bisa Tuhan tidak bisa membela dirinya sendiri? Iya kan? Agar orang lain itu, agar semua kaumnya bertanya juga kepada patung yang tersisa satu itu, bisa nggak dia menjawab mengapa dia tak bisa membela dirinya? Tuhan saja tak bisa membela dirinya, bagaimana Tuhan bisa memberikan pertolongan kepada orang lain? Jadi pintar, cerdasnya Nabi Allah Ibrahim, ya kan? La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka semua kembali kepada patung yang satu itu untuk bertanya. Tanyalah yang satu itu, bisa nggak dia menjawab? Ya. Jadi menanamkan akidah, keimanan, pendidikan itu perlu juga untuk pada masa yang sama kecerdasan dalam berdakwah, mengajari orang itu agar berpikir. Orang-orang yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, ya kan, menyembah api, matahari, menyembah patung dan semacamnya itu, bertanyalah apa yang bisa dibantu oleh patung-patung Tuhan-Tuhan itu, ya kan? Apakah mereka yang menciptakan, mereka yang memberikan pertolongan? Tidak. Nah, jadi Ibrahim mengajak mereka untuk berpikir. Tapi yang namanya orang yang tadi zalim, melampaui batas, tentu yang ada adalah kemarahan. Marah sekali dia dengan Ibrahim ini, ya kan? Karena memang mendidik ini susah, mendidik orang ini susah, tarbiyah, ya kan? Mengajar orang susah, apalagi kalau sudah berkenan dengan kekuasaannya, seperti Namrud tadi ini atau Fir'aun, ya kan? Maka ini sudah keterlaluan ini Ibrahim, tidak ada solusinya kecuali bunuh saja. Maka semua sepakat, mulai dari Namrudnya sampai ke semua rakyatnya, karena dia tahu, mereka tahu yang bunuh itu adalah Ibrahim, dan Ibrahim bersumpah di hadapan mereka, ya kan? Maka diputuskanlah untuk membakar
membakar Ibrahim alaihissalam. Tetapi ya tadi hukum Allah itu, ya kan, artinya pisau memang melukai, itu kan hukum alamnya. Api memang membakar, itu biasa seperti itu. Tetapi ingat, dalam hidup kita ini Bapak Ibu, sesuatu yang biasa-biasa saja dan sudah ada ikut campur tangan Allah dalam hal yang biasa, maka dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pada Nabi Allah Ibrahim itu menjadi mukjizat, sesuatu yang bisa melemahkan ilmu mereka, pengetahuan mereka. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman, hambanya yang selalu beribadah, kan tidak ada yang sia-sia. Kita datang sholat subuh, ya kan, bangun tengah malam tahajud, kemudian kita banyak istighfar, banyak bertaubat, dan sholat subuh berjamaah, duduk sebentar di sini menjelang syuruk, ya kan, nanti dapat sarapan pagi. Itu bukan sia-sia. Itu semuanya bernilai ibadah dan pasti memberikan manfaat kebaikan kepada kita. Baik di dunia Allah segerakan kebaikannya, atau Allah tunda nanti balasan kebaikannya di hari akhirat kelak. Jadi dalam kehidupan kita ini nggak ada yang sia-sia. Allah pasti akan berikan balasan kebaikannya. Ya kan, apa nih? Kita duduk majelis ilmu yang kata Rasulullah dalam hadisnya, Allah turunkan rahmatnya, maghfirahnya, kedamaian, ketenangan, bertambah ilmu, bertambah pula iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Ya, ketika api sudah besar, kemudian Ibrahim dicampakkan ke dalam api yang besar itu, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, engkau memang membakar, ya kan? Tetapi untuk hambaku ini Ibrahim perlu dengan keimanan, keyakinan, akidah yang kuat, ya? Maka kata Allah, wahai api, jadilah engkau bardan. Apa itu bardan? Sejuk. Dia beda antara dingin dengan sejuk. Kalau dingin itu kedinginan bisa mematikan. Tapi kalau sejuk ini, sejuk, ya kan, menyehatkan, ya kan. Di sini kita ada AC. Jangan dipasang yang 16 semuanya, kan nanti kedinginan kita kan, bisa sakit semua nanti. Maka kita pasang semuanya 20, 23, ya kan, sehingga dia memberikan suasana sejuk, tidak dingin. Ya, kita bisa enak beribadah, mengaji, baca Quran, berzikir. Itu beda antara dingin dan sejuk. Maka kata Allah kepada Ibrahim, kan, ketika Allah mengatakan kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau penyejuk, menyejukkan. Apakah hanya menyejukkan? Tidak. Kuni bardan wa salaman, menyejukkan dan menyelamatkan Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Subhanallah. Ini contoh hamba Allah Ibrahim yang tumbuh dewasa dengan keimanan, keyakinannya, dan pasti mendapatkan ujian. Ini juga kaitannya ini. Jadi kalau kita sudah mengaku orang yang beriman, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, kemudian kita ikuti dengan amal ibadah, pasti kita mendapat ujian, mendapat masalah, ya kan, problem. Siapa di antara kita ini yang tidak punya masalah? Tidak ada, pasti itu. Ibarat pohon, semakin tinggi, tumbuh tinggi, semakin kencang pula diterpa angin, ya kan? Maka tentu kita kuatkan iman kita, akidah kita. Ibarat pohon, semakin dia tinggi, tentu akan semakin kuat juga, kokoh juga akar-akarnya. Jadi pohon itu kuat bertahan menghadapi ujian, angin, badai, ya kan, hujan, karena kita memastikan pohon itu di bawahnya kuat akarnya. Kita pun juga seperti itu Bapak Ibu, menghadapi ujian, masalah hidup ini akan semakin banyak
ya kan? Dulu belum berkeluarga hanya masalah sendiri, sudah berkeluarga masalah dengan istri, nanti ada anak masalah anak lagi, ya kan? Nanti lahir cucu masalah cucu lagi, masalah dengan tetangga, masalah di kantor, masalah di pasar, di mana-mana ada masalah. Berarti solusinya adalah apa? Perkuat diri kita dengan mendidik diri kita dengan apa? Dengan menanamkan keimanan yang kuat, yang kokoh, ya kan? Iman kepada Allah. Kemudian kita ikuti dengan amal ibadah, kita jaga sholat kita, kita tingkatkan kualitas sholat kita, baca Al-Quran, zikir. Itu semua untuk menguatkan, memantapkan iman yang sudah ada. Iman itu sudah ada, tapi terkadang iman itu naik turun nih ya, melemah kita. Maka kita jaga ibadah-ibadah itu, kita didik diri kita, keluarga kita. Insya Allah apapun masalah yang kita akan hadapi, Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikannya. Allah berjanji dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang kuat keimanannya, keyakinannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ia ujian. Allah berikan ia solusi, jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Karena kata Allah, sunnah hidup ini adalah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan, kepayahan, masalah, ada kemudahan, ada solusinya. Kadang-kadang kalau kita baca di mobil-mobil itu di belakangnya ada kan, udah banyak itu kan, pesan Arabnya ayat Quran, inna ma'al usri yusra. Terkadang diterjemahkan itu apa? Sesudah kepayahan, kesusahan ada kemudahan. Seolah-olah hidupnya susah dulu, baru setelah itu senang. Itu mungkin betul. Tapi yang lebih betul, kalau kita baca, dia ada kata ma'a di situ kan. Ma'a itu artinya apa? Kebersamaan, bersama-sama. Nah, itu. Jadi artinya bukan kita susah dulu baru senang, tidak. Hidup ini adalah susah senang seperti itulah terus sampai mati. Ya, paham kan? Jadi kita ini hidup, terkadang saat ini ada masalah, mengadu kepada Allah, maka Allah berikan solusinya, jalan keluarnya. Nanti setelah ada kemudahan, selesai masalah, ada apa? Selesai masalahnya, nanti ada lagi masalah baru. Nanti ada lagi solusinya kalau kita istiqomah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah sampai dengan yang namanya kematian. Jadi jangan nanti kalau sudah masalah, selesai masalahnya, dapat senang, kemudian senang terus. Tidak ada itu. Tidak ada cerita seperti itu. Inna ma'al usri yusra, diulang oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Dia selamanya seperti itulah. Senang susah ya kan, susah senang. Itu jadi itulah apa namanya, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Allah Subhanahu wa taala mendidik melalui Luqmanul Hakim, dari kisah-kisah para nabi dan rasul, mendidik kita menjadi insan-insan yang memiliki keimanan, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita hidup menjalani kehidupan dengan anak, dengan istri, suami, anak-anak, tetangga, kita diberikan bekal untuk menghadapinya, untuk menyelesaikannya, ya kan? Dengan terus kita berusaha untuk menjaga ibadah-ibadah kita, solat-solat kita. Itulah mungkin yang dapat kita sampaikan, karena waktu sudah suruk, tadi udah lewat jam 5.55 ya Ustaz ya, selesai ya. Udah lewat 5 menit. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kajian subuh ini ada manfaatnya untuk saling mengingatkan di antara kita. Bukan berarti saya tidak punya masalah, ya kan, banyak masalahnya. Tapi itulah, kita yakin ketika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah akan selalu bersama dengan kita, ya kan? Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu
lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, menanamkan keimanan, keyakinan, keikhlasan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, dengan syirik. Ya, dijaga imannya, jangan sampai tercampur dengan syirik, dirusak dengan syirik, apapun bentuk syiriknya, ya kan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, Allah berikan yang namanya amnu. Ulaika lahumul amnu. Apa itu amnu? Aman. Ya kan? Ini bahasa Arab tuh, bahasa kita dari bahasa Arab dekat-dekat. Allah berikan ia rasa aman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, ya kan, tentram hatinya, jiwanya. Dia jaga imannya, jangan bercampur dengan syirik, dia didik dirinya, keluarganya, maka insya Allah Allah berikan dia rasa aman. Satu, ya, aman hatinya, aman, tenang pikirannya, semuanya dimudahkan oleh Allah usahanya. Hanya itu tidak, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di samping Allah berikan dia rasa aman, Allah akan selalu memberi ia petunjuk, hidayah, muhtadun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga ibadah kita, ya, terus usaha meningkatkannya. Mudah-mudahan itu semua menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan di dunia, dengan Allah segerakan kebaikan di dunia, dan tentu kita harapkan kebaikan juga di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf untuk keberkahan ilmu kita, majlis ilmu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis, doa penutup majlis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.